Misalnya, terus ini, kan kita tadi judulnya juga curve sketching. Sketchlah grafik sebagai berikut. Y sama dengan 4X dibagi X kuadrat plus 1. Maka interceptnya adalah 0,0. Kemudian simetri origin, denominatornya tidak sama dengan 0, maka tidak ada vertikal asymptote. Karena ini sama dengan 0, tidak sama dengan tak terhingga. Y sama dengan 0, only non-vertikal asymptote. Maksimumnya, relatif maksimum, konkavitinya sebagai berikut. Nah, kalau digambar jadi sebetulnya seperti ini. Ini titik 0,0, kemudian dia pada saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 1, 2, akar 3 sama dengan akar 3, minimnya sekian, dan seterusnya. Tidak ada vertikal asymptote. Nggak ada sama sekali vertikal asymptote-nya. Oke. Yuk kita buat bagaimana sih caranya, apa sih gunanya tadi asintotan dan maksimum minimum itu digunakan, ekstrim ini digunakan untuk menghitung. Sebagai contoh, sebagai berikut. Sebuah perusahaan manufaktur akan membangun pagar pada area 10.800 feet kuadrat sebagai berikut. Jadi dia akan membuat pagar. Bagaimana? Di mana pagar ini nempel di dinding bangunan. Dia pagarnya adalah ini jalan, ini bangunan, ini tembok. Berarti nggak usah dikasih pagar, yang sebelah sininya dikasih pagar ada 1, 2, 3. Oke. Kemudian luasannya ini adalah 10.800 feet kuadrat. Nempel gedung dengan menggunakan gedung sebagai satu sisi, ya. Dan pagarnya paralel terhadap gedung, menghadap ke jalan raya. Harganya adalah $3 per panjangnya, per foot install. Sedangkan yang berada di sisi sini, kiri kanan, Y-nya ini adalah $2 per foot install. Berapakah jumlah masing-masing dari pagar ini, dan berapakah total maksimumnya? Minimumnya, total biaya minimumnya. Maaf. Oke, maka caranya adalah sebagai berikut. Fungsi biaya. C sama dengan 3X plus 2X plus 2Y plus 2Y. Ya kan? Biaya $3 kali X, panjangnya X, 2 kali Y, panjangnya Y kiri, panjangnya Y kanan. Atau C sama dengan 3X ditambah 4Y. Dengan menganalisis ini tadi, sedangkan storage area-nya adalah X kali Y sama dengan 10.800. Kan panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi Y sama dengan 10.800 dibagi X. Oleh karena ini, kita bisa masukkan ke dalam fungsi ini. 3X ditambah 4 kali 10.800 bagi X, atau sama dengan 3X plus 43.200X. Turunan
pertamanya pada saat 0, turunan pertama 0, maka 3 min 4, 3.200 X kuadrat, sedangkan turunan keduanya adalah ini. Pada saat turunan pertama 0, maka X-nya sama dengan 120. Karena, dan X-nya lebih besar 0. Jadi critical value-nya hanya 120 saja. Pada saat X sama dengan 120, maka turunan keduanya adalah lebih besar 0. Oleh karena ini adalah biaya relatif minimum. Karena dia relatif minimum berarti sudah meminimumkan biaya. Jadi biayanya terjadi pada saat C sama dengan 120, yaitu $720. Berapa X, berapa Y, tinggal masukkan saja. Ya kan? Nah, ini salah satu penggunaannya. Berikutnya adalah meminimumkan biaya tadi, meminimumkan biaya dalam biaya manufaktur. Sebuah manufaktur, total fungsi biaya adalah C sama dengan CQ sama dengan Q kuadrat dibagi 4 ditambah 3 Q ditambah 400, di mana C adalah total biaya produksi untuk sejumlah Q unit. Pada tingkat berapakah outputnya itu akan memiliki rata-rata biaya paling kecil, paling minimum, maka kita bisa mencarinya dengan tadi turunan pertama, turunan kedua. Rata-rata dulu, rata-rata biaya, karena kita dimintanya rata-rata biaya, maka kita buatlah rata-rata biaya sama dengan C kali dibagi Q sama dengan Q kuadrat per 4 dan seterusnya dibagi Q, atau Q per 4 ditambah 3 ditambah 400 Q. Kita turunkan pada saat turunan pertama dan dijadikan sama dengan 0, maka Q kuadrat min 1600 per 4Q akan memperoleh Q sama dengan 40, dan Q-nya lebih besar dari 0. Karena Q lebih besar 0, maka kita bisa gunakan sebagai mencari apakah ini titik minimum. Maka turunan kedua dari fungsi rata-ratanya ini tadi, D2 C rata-rata terhadap DQ kuadrat sama dengan 800 bagi I pangkat 3. Dan positif pada saat Q sama dengan 40. 40-nya kita masukkan positif. Maka inilah satu-satunya relatif ekstrim. Dan minimum biayanya adalah pada saat Q sama dengan 40. Yaitu 23 rata-rata biayanya. Saya perlihatkan yang ini dulu, kalau mau menyalin atau apa silakan. Maaf. Baik,